Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Begitu, situasi Yangke cukup istimewa. Saya khawatir tidak akan ada satu kasus pun dalam ribuan tahun ini. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengembangkan kesadaran spiritual. Di alam pemisahan dan pemersatu, tingkat ke-9 saja. Karena kesadaran ilahi adalah simbol dari alam gerakan abadi. Umumnya berbicara tidak mungkin untuk mengembangkannya di alam pemisahan dan pemersatu. Terlebih lagi, Yangke hanya memiliki kesadaran spiritual dan tidak memiliki lautan kesadaran, yang membuatnya semakin istimewa. Karena lautan kesadaran ilahi ini juga merupakan manifestasi intuitif dari kekuatan spiritual seorang pejuang. Ketika seorang pejuang mencapai alam gerakan abadi dan mengembangkan kesadaran spiritualnya, lautan kesadaran spiritual dibentuk oleh kumpulan untaian kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Seperti lautan dan keberadaan, bahkan ukuran dan kedalaman laut kesadaran berbanding lurus dengan kekuatan kesadaran pejuang. Sehingga iblis tua tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi Yangke saat ini. Tetesan cairan kuning itu seharusnya adalah embun pembersih jiwa, seperti yang dikatakan Yowen. Mata Yangke berbinar dan nadanya tegas. Ketika mereka berada di danau, Guru Chen Suesu dan Sue Xiuyu, Yowen pernah berkata bahwa 30 tahun yang lalu, seseorang menemukan sesuatu yang luar biasa di tempat aneh ini. Salah satunya adalah cairan liuyan, dan yang lainnya adalah embun pembersih jiwa. Karena tertarik dengan dua hal ini, semakin banyak orang datang ke sini satu demi satu untuk merasakan dan menjelajah. Dan setelah membunuh Qi Jianxing, Yangke secara tidak sengaja memperoleh beberapa tetes cairan liuyan untuk menyempurnakan vitalitasnya. Sekarang setelah mengejar Qi Shui, Yangke mendapat setetes embun pembersih jiwa lagi, yang sungguh merupakan keberuntungan besar. Terlebih lagi, ada lebih dari satu tetes embun pembersih jiwa. Yangke menoleh dan melihat sekeliling dan melihat sudah ada lapisan tambahan benang kristal berwarna kuning di dasar lubang kecil di batu. Tapi dia percaya bahwa selama dia menunggu beberapa saat, setetes embun pembersih jiwa akan terbentuk. Bagaimanapun dalam pikiran Yangke, dia memiliki teratai pemanas 5 warna, harta suci tertinggi untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Sebelumnya Yangke diserang oleh kabut putih selama lebih dari setengah bulan yang lalu, ditambah dengan efek kuat dari setetes embun pembersih jiwa. Kombinasi dari peluang inilah yang memungkinkan Yangke mengembangkan kesadaran spiritualnya di alam pemisahan dan reuni tingkat ke-9. Tuan muda, sekarang lepaskan kesadaran spiritual Anda. Berapa jangkauan yang bisa dicangkupnya? Iblis tua bertanya dengan suara yang dalam. Sekitar 2 atau 3 mil jauhnya, jawab Yangke perlahan. Mendengar itu, iblis tua menarik nafas dan tersenyum pahit. Tuan muda, Anda sangat beruntung. Kekuatan kesadaran spiritual Anda jauh melebihi prajurit biasa yang baru saja memasuki alam kenaikan abadi. Bahkan hampir setara dengan alam kenaikan abadi. Tingkat 2 atau 3. Apakah itu benar? Yangke menyeringnya. Iya, bahkan jika rata-rata orang menerobos ke alam gerakan abadi, kesadaran spiritual yang baru lahir masih sangat rapuh. Bahkan jika kesadaran spiritual menyebar pada saat ini, dia hanya dapat mendeteksi situasi paling banyak dalam jarak 100 kaki. Satu-satunya cara adalah dengan perlahan-lahan menumbuhkan kesadaran spiritual. Hanya dengan demikian,
perannya akan menjadi semakin besar. Iblis tua memiliki pengalaman yang kaya dan mengetahui banyak hal. Meski terkadang tidak bisa diandalkan, pengalamannya masih cukup berharga. Menghitung dengan Yangke memanfaat dan kenyamanan dari kesadaran spiritual yang kuat, Yangke mendengarkan dengan penuh semangat, dengan harapan yang tak ada habisnya. Setelah memiliki kesadaran spiritual, lebih mudah untuk bersembunyi dan menyelinap masuk, dan bekerja sama dengan keterampilan mengumpulkan esensi sejatinya. Jika Yangke tidak melakukannya sekarang, orang-orang di alam kenaikan abadi tingkat ke-5 dan ke-6 mungkin tidak dapat melihat caranya mendalami dirinya. Tapi setelah mengobrol dengan iblis tua untuk waktu yang lama, suasana hati Yangke sedang naik turun. Melihat lubang kecil di batu itu lagi, sepertinya ada beberapa benang kristal kuning lagi di bagian bawah, dan embun pembersih jiwa yang terbentuk terlalu lambat. Diperkirakan di tubuhnya setidaknya 10 hari untuk membentuk setetes, karena kabut putih di sekitarnya terus mengalir deras ke dalam lubang-lubang kecil di atas batu, menyatu ke dalam lubang dan membentuk bagian dari embun pembersih jiwa. Meskipun kabut putih akan menyerang jiwa, namun embun pembersih jiwa yang dibentuk oleh kabut putih akan sangat bermanfaat bagi jiwa. Tapi misteri macam apa yang tersembunyi dalam transformasi tersebut? Dan apakah itu ada hubungannya dengan batu aneh ini? Yangke tidak tahu, namun Yangke juga tidak perlu tahu. Dia hanya perlu menunggu hingga embun pembersih jiwa terbentuk lalu mengeluarkannya. Iblis tua, tolong perhatikan baik-baik. Jika embun pembersih jiwa terbentuk, panggil saya, karena saya ingin mundur dan menerobos alam Yuan sejati. Baiklah Tuan Muda, jangan khawatir. Segera Yangke menutup matanya, kemudian dia membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya, meledakkan selusin tetes cairan yang didantian. Dalam sekejap, meridian terisi penuh dengan energi yang sejati, dan meridian juga menggembung sehingga perasaan sakit datang. Tapi Yangke tetap diam, menjalankan seni yang sejati sambil menyerap energi dunia dari dunia luar. Sambil menekan dan meredam vitalitas dalam tubuh, dan meridian juga menggeliat, berkontraksi dan mengembang, dan bergerak tanpa henti, sehingga waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan energi yang sejati di meridian Yangke akhirnya perlahan-lahan mengalami beberapa perubahan halus. Karena meridian dipenuhi dengan energi penuh untuk waktu yang lama, dan secara bertahap menjadi lebih lebar dan lebih tebal dari sebelumnya, sehingga meridiannya menjadi lebih kuat. Bahkan transformasi meridian juga meningkatkan kecepatan energi yang sejati, dan energi yang sejati juga terbakar dan menyatu satu sama lain, menjadi semakin murni sedikit demi sedikit. Ketika rasa asam dan bengkak sudah tidak ada lagi, Yangke mengeluarkan 5 tetes yang likuid lagi dan mengulangi tindakan sebelumnya. Ketika Yangke memurnikan dan mengintegrasikan vitalitasnya, kabut putih dari dunia luar menyerang jiwanya sepanjang waktu. Tapi teratai dewa hangat selalu memainkan peran perbaikan, sehingga kesadaran spiritual tumbuh perlahan, mengimbangi energi yang sejati di dalam tubuh. Setelah hampir 10 hari kemudian, iblis tua membangunkan Yangke dari pengasingan, karena setetes embun pembersih jiwa terbentuk kembali. Yangke mengeluarkannya dan kali ini, namun Yangke tidak menelannya lagi, tetapi memasukkannya ke dalam botol. Tapi harta jenius apapun yang berharga, umumnya hanya dapat diambil 1 kali. Meskipun memiliki efek untuk kedua kalinya, tapi efeknya tidak terlalu jelas. Meski begitu, embun pembersih jiwa terlalu berharga, jadi Yangke tidak ingin menyanyiakan hadiah alaminya. Jika dia mengambilnya kembali dan mengolahnya menjadi pil, Yangke dapat meminumnya lagi untuk mendapatkan efek penuh. Dalam kultivasi mungkin tidak akan memakan waktu lama, tapi kalimat ini tidak benar sama sekali, karena sejak Yangke mundur, dia telah mencurahkan seluruh perhatiannya pada meridian, dantian dan energi yang sejati,
bekerja keras untuk meredam dan mengintegrasikan esensi sejati miliknya, membuatnya menjadi lebih murni, sehingga dia semakin kuat dan kuat, bahkan tidak merasakan berlalunya waktu. Dari waktu ke waktu, iblis tua itu akan membangunkannya dan memasukkannya setetes embun pembersih jiwa ke dalam botol. Baru setelah setengah botol embun pembersih jiwa terisi, dengan lebih dari selusin tetes, Yangke secara bertahap menyentuh ambang alam esensi sejati, dan kultivasi ini memakan waktu hampir 4 bulan. Tanpa meminum pil atau menyerap energi yang apapun, Yangke hanya mengandalkan seni yang sejati untuk meredam vitalitasnya. Dengan kemauan saya sendiri, dan akhirnya Yangke melangkah keluar dari alam pemisahan dan pemersatuan tingkat ke-9. Meskipun tujuan utama tinggal di sini adalah untuk mengumpulkan embun pembersih jiwa, butuh waktu lama untuk dipromosikan, yang menunjukkan betapa sulitnya melintasi ambang batas alam Yuan sejati. Bahkan banyak pejuang yang gagal melewati rintangan ini. Dalam hidup mereka, meninggalkan kepala mereka kosong dan dipenuhi kesedihan. Tidak bisa berkata-kata dan penuh air mata, karena lapisan belenggu dipasang pada tubuh, menghalangi vitalitas sehingga mustahil untuk menembus perpaduan dan kemurnian akhir. Yangke menarik nafas dalam-dalam, membuka matanya dan matanya bersinar. Kemudian pikiran kembali terbenam dalam tubuh emas, di mana sedikit embun yuan kondensasi 9 yin selalu disimpan, karena ini adalah harta karun yang dipanen oleh Yangke dan Xian Ningsang di lembah 9 yin. Kemudian setengahnya diberikan kepada Suyan, dan Yangke menyimpannya sendiri, dan setengahnya belum digunakan sampai sekarang. Segera Yangke menarik sedikit embun yuan kondensasi 9 yin ini dari tubuh emas yang sombong dan menuangkannya ke dalam dantian. Segera energi yang sejati berlari dengan gila-gilaan, menyempurnakan keefektifan embun yuan kondensasi 9 yin. Ketika Yangke merasakan sedikit kesejukan, tiba-tiba meledak dari dantiannya, kemudian menyebar keluar dengan kecepatan luar biasa, menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang di sepanjang meridian. Segera terlihat dengan mata telanjang, seluruh tubuh Yangke dan ujung pakaian serta rambutnya semuanya tertutup oleh lapisan es. Kondensasi 9 yin adalah harta karun untuk menempa Yuan Qi. Ini bahkan lebih maju daripada cairan Liuyan, karena ini adalah kristalisasi Yin Qi yang dikumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dinginnya yang terkandung di dalamnya, bahkan Yangke yang menggunakan energi yang sejati juga merasa sedikit berlebihan. Tapi panas adalah musuh dingin, dan Yangke tidak akan merasa terlalu tidak nyaman, karena dimanapun efek embun yuan kondensasi 9 yin berlalu, yang Yuan Qi sejati langsung menjadi padat, dan tampaknya ada semacam reaksi di antara keduanya. Dengan riak radioaktif menyebar keluar. Saat riak menyebar, energi yang sejati yang sudah murni hingga batasnya menjadi lebih murni lagi. Kemudian rasa dingin berangsur-angsur menghilang, dan dari meridian di tubuh terdengar suara tetesan yang disebabkan oleh aliran vitalitas. Seperti mata air jernih di aliran pegunungan, segar dan manis, dan lapisan es di pakaian dan rambut Yangke tiba-tiba pecah menjadi bubuk. Segera warna langit dan bumi berubah dan energi kekerasan berkumpul di udara. Berkumpul semakin banyak hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Lalu dicurahkan secara tiba-tiba dan langsung mengalir ke tubuh Yangke. Sekarang keberuntungan untuk dipromosikan ke alam besar telah tiba, sehingga Yangke gemetar. Pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya membesar. Bahkan energi yang sejati mengeluarkan suara merengek. Menerima kekuatan langit dan bumi untuk ditambahkan ke tubuhnya. Setelah kekuatan langit dan bumi ini melewati lingkaran di meridian dan sebagian darinya bergabung ke dalam daging dan sumsum tulang, melemahkan tubuh fisik bagian lain dari kekuatan. Tapi energi langit dan bumi yang tidak sempat diserap oleh Yangke
seharusnya kembali ke langit dan bumi dan menjadi bagian dari langit dan bumi lagi. Tetapi pada saat ini, tidak ada jejak pelarian sama sekali, karena itu diserap oleh tubuh emas yang sombong, sehingga tidak ada jejak yang tersisa. Para pejuang akan mendapatkan keberuntungan yang begitu besar setiap kali mereka maju ke alam yang lebih tinggi. Namun seberapa besar keuntungan yang bisa mereka peroleh? Bergantung pada usaha dan batas ketahanan mereka sendiri, dan prajurit biasa tidak peduli seberapa bagus kualifikasi dan kekuatannya, hanya dapat menyerap paling banyak 30% darinya. Dan fungsi utama dari 30% kekuatan ini adalah untuk melemahkan tubuh prajurit, sehingga dapat menahan dampak vitalitas yang sesuai. Sedangkan 70% sisanya akan menghilang lagi. Tapi sejak Yang Ke dipromosikan ke alam Yuan sejati untuk pertama kalinya hingga sekarang, setiap kali kekuatan langit dan bumi ditambahkan padanya, setidaknya 90% akan diserap. Namun kali ini lebih lugas dan tidak lepaskan sama sekali. Sehingga tirani tubuh emas yang angkuh terlihat jelas. Kekacauan energi langit dan bumi berangsur-angsur kembali tenang, dan aura Yang Ke perlahan menyatu, menjadi tidak berbeda dengan orang biasa. Mengambil nafas panjang, Yang Ke membuka matanya penuh energi alam Yuan sejati. Setelah bekerja keras sejauh ini, setelah melalui kesulitan, Yang Ke akhirnya mencapai puncak alam esensi sejati. Dahulu kala, alam Yuan sejati adalah eksistensi yang dia kagumi. Namun saat ini, Yang Ke sendiri sedang berdiri di panggung master alam Yuan sejati. Dan dia hanya butuh 2 tahun. Bahkan jika dia menambahkan 3 tahun dekade sebelumnya, itu hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun berkultivasi ke ranah Yuan sejati, Yang Ke akan dianggap jenius dimanapun dia berada. Saat Yang Ke mengepakkan tangannya dengan ringan, dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang tak terlukiskan. Karena vitalitas yang mengalir di meridiannya juga mengalami perubahan mendasar. Dibandingkan dengan vitalitas seperti kabut sebelumnya, esensi sejati saat ini tidak diragukan lagi, lebih padat dan terisi dengan energi yang lebih kuat. Karena apa yang mengalir di dalam tubuh tidak bisa lagi disebut vitalitas, melainkan energi sejati, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Awalnya ada 70 atau 80 tetes cairan yang didantian, tapi sekarang hanya tersisa sekitar 20 tetes. Namun energi yang tersimpan di setiap tetes yang liquid setara dengan jumlah 3 atau 4 tetes sebelumnya. Sehingga sifat mematikan dari cairan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Setelah mencapai alam esensi sejati dalam tubuh seorang pejuang juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari kelas 1 sampai kelas 9. Kelas 1 adalah yang terbanyak, dan tingkat 9 adalah yang terakhir. Meskipun pembagian ini tidak dapat dimasukkan ke dalam keseluruhan sistem promosi prajurit, ini adalah metode pembagian yang diakui oleh dunia. Ketika prajurit biasa dipromosikan ke ranah Yuan sejati tanpa bantuan harta karun bumi yang jenius, sebagian besar Yuan sejati yang terbentuk akan berada di tingkat 9. Sekalipun dilengkapi dengan beberapa harta jenius, itu hanya dapat dipromosikan ke kelas 8. Meski begitu, itu adalah keberuntungan yang besar. Cukup untuk membuat kebanyakan orang tersenyum lebar. Kelas energi sejati ini memang dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat daripada energi biasa dalam pertempuran. Tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah akhir. Jika Anda menghadapi lawan dengan kelas energi sejati yang lebih tinggi, meskipun wilayah Anda berada di luar garis pertama, Anda pasti tidak akan menjadi lawan. Karena tingkat energi sejati akan meningkat secara bertahap. Seiring dengan semakin kuatnya prajurit dalam latihan di masa depan, namun bahkan jika seseorang mencapai puncak alam kenaikan abadi tanpa kesempatan khusus, esensi sejati seseorang hanya akan berada di kelas 3 atau 4. Tapi sangat sedikit orang yang akan mencapai kelas 2. Sedangkan untuk kelas 1 itu hanya sebuah legenda.
Jadi dapat dikatakan bahwa ketika seorang pejuang dipromosikan ke alam Yuan sejati, maka kelas Yuan sejati dalam tubuhnya akan mempengaruhi perkembangannya di masa depan, yang menjadi landasan bagi hidupnya. Ketika para jenius itu dipromosikan ke alam Yuan sejati, mereka setidaknya berada di tingkat ke-7 Yuan sejati, dan beberapa bahkan mencapai tingkat ke-6. Semakin tinggi titik awalnya, semakin baik prospek masa depan mereka. Namun Yangke tidak tahu berapa tingkat Yuan sejati di tubuhnya sekarang. Tapi itu pasti bukan kelas 8 atau 9, setidaknya kelas 6 atau 7, atau bahkan lebih tinggi. Karena cairan api mengkilap dan embun Yuan kondensasi 9 yin, yang manakah yang bukan merupakan harta karun jenius untuk meredam vitalitas. Semuanya adalah keberadaan yang sulit ditemukan, tapi Yangke telah menggunakan keduanya. Ditambah dengan fakta bahwa dia bekerja keras untuk meredam vitalitasnya ketika dia berada di alam pemisahan dan penyatuan kembali, sehingga kualitas energi sejati yang terbentuk dengan cara ini secara alami tidak buruk. Tapi saat memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Iblis tua, apa yang terjadi? Yangke bertanya dengan ragu. Dia menemukan bahwa dia tidak berada dalam kabut putih sekarang dan tidak ada batu di sampingnya yang dapat membentuk cairan pembersih jiwa. Sekarang dia sebenarnya berada di tanah tandus. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada gelombang energi aneh dan kemudian Tuan Muda sudah muncul di sini. Namun pada saat itu Anda berada di saat-saat terakhir menerobos alam Yuan sejati. Jadi saya tidak berani mengganggu Anda. Yangke mengerutkan kening dan tidak bisa tidak menyadari. Sepertinya dia telah diusir dari negeri asing itu. Bagaimanapun, Ling Taisu mengatakan hari itu bahwa tidak perlu mencari jalan keluar ketika memasuki tempat asing itu untuk berlatih. Karena tidak ada cara untuk menemukannya. Dan dengan sendirinya dia akan pergi pada waktu tertentu. Tapi waktunya tidak dapat diprediksi lama atau pendeknya, tapi bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Tapi ini juga bisa memakan waktu hanya beberapa bulan. Tapi kali ini mungkin Yangke telah menghabiskan waktu sekitar 1 tahun. Jadi pengalaman di luar lokasi telah berakhir. Sangat disayangkan, cairan yang menyehatkan jiwa hanya bisa membentuk setetes dalam waktu sekitar 10 hari. Jika Yangke tinggal di sana lebih lama, mungkin dia bisa mengumpulkan lebih banyak. Namun Yangke puas karena dia telah mengumpulkan lebih dari selusin tetes. Tempat ini seharusnya adalah gunung dunia bawah, satu-satunya tempat yang seperti tempat terlarang. Ketika dia mengikuti Ling Taisu hari itu, yang dia temui hanyalah monster tingkat 5 dan 6. Bahkan mereka sangat banyak dan sangat ganas. Sekarang setelah Yangke keluar, jadi dia mungkin harus mengandalkan diri sendiri. Karena tidak ada tanda-tanda orang lain di kiri atau kanan. Jadi mereka seharusnya sudah meninggalkan gunung dunia bawah sejak lama. Bagaimanapun, semua orang adalah elit dari sekte masing-masing. Dan kekuatan mereka tidak lemah. Jadi mereka pasti bisa menghadapi monster level 5. Jika mereka monster level 6, selama kekuatannya tidak terlalu kuat, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Tuan Muda, ada sesuatu yang aneh di sini, kata iblis tua. Apa yang aneh? Jawab Yangke dengan bingung. Sebaiknya Anda terbang ke udara dan melihatnya. Iblis tua tidak menjelaskan lebih lanjut. Yangke mengangguk, melepaskan kesadarannya dan dalam sekejap radius lebih dari 10 mil tercetak di benaknya. Kali ini kemundurannya mencapai ranah elemen sebenarnya. Jadi kesadaran spiritualnya juga meningkat secara tidak sengaja. Karena tidak menyadari adanya bahaya atau nafas kehidupan di dekatnya, Yangke melebarkan sayap Yang-Yan dan terbang ke udara. Menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Tapi tiba-tiba matanya sedikit menyipit. Tentu saja iblis tua menarik nafas. Itu sepertinya ditampar oleh seseorang. Alis Yangke melonjak. Di area di bawah sejauh puluhan mil itu sepi, tidak ada rumput yang tumbuh,
dan semua pepohonan telah berubah menjadi bubuk. Jika diperhatikan lebih dekat, Yangke bisa melintas bekas telapak tangan yang jelas menutupi tanah sejauh puluhan mil. "Yah, itu seharusnya dipukul oleh telapak tangan seseorang," jawab iblis tua. "Siapa yang begitu kuat?" Yangke terkejut. Prestasi dan kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Ling Taisu dan Meng Buya pasti salah satu master yang tak terhitung jumlahnya di dunia saat ini. Tetapi Yangke memperkirakan bahwa meskipun mereka bergabung, mereka tidak akan dapat membuat segel telapak tangan sebesar ini. Apalagi cetakan telapak tangan ini sepertinya sudah berumur beberapa tahun, setidaknya setengah tahun atau bahkan setahun yang lalu. Karena sampai saat ini masih belum ada rumput yang tumbuh di sini, jadi bisa dibayangkan kekuatan yang terkandung di dalamnya, bahwa kekuatan tersembunyi sebagian besar bersifat penghancur. Setelah tertegun sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika Ling Taisu memasuki gunung dunia bawah bersama Guili dari lembah Raja Hantu dan wanita tua dari istana Wanhua, Ling Taisu pernah mengajukan pertanyaan kepada wanita tua itu. Dan wanita tua itu menjawab, "Di gunung dunia bawah mungkin ada perubahan. Jadi monster tingkat kelima dan keenam diusir keluar. Jadi karena waktunya hampir sama, apakah kecelakaan yang disebutkan wanita tua itu ada hubungannya dengan Tuan yang menyebabkan semua ini?" "Tuan muda, tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama," iblis tua berkata dengan suara yang dalam. "Iya." Yangke mengangguk, mengidentifikasi arah dan langsung menggunakan sayap api matahari untuk terbang keluar. Dulu Yangke tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi apa yang terjadi di sekitar, tapi sekarang dia memiliki kesadaran spiritual. Jadi kesadaran spiritual Yangke menyebar dan area sekilas lebih dari 10 mil sudah jelas. Tentu saja Yangke tidak perlu lagi khawatir dimata-matai. Setengah jam kemudian, Yangke terbang keluar dari gunung dunia bawah. Setelah mendarat di tanah, Yangke memeriksa lokasinya, mengidentifikasi arah, dan berjalan menuju suatu tempat. "Tuan muda, apakah Anda tidak akan kembali ke pavilion surga?" Iblis tua melihat beberapa petunjuk arah yang dituju Yangke, dan itu sama sekali bukan rute kembali ke pavilion surga. "Saya tidak akan kembali untuk saat ini. Saya akan pergi ke lembah Raja Pengobatan," Yangke berkata sambil menganggukkan kepalanya, karena halaman kelima dari buku hitam tanpa kata itu dengan jelas menginstruksikan Yangke untuk pergi ke lembah Yawang. Tetapi Yangke tidak tahu apa yang ada di sana. Terakhir kali dia ingin berlatih dan menunggu sampai dia menjadi lebih kuat sebelum pergi ke sana. Tetapi Yangke tidak menyangka Ling Taisu ingin membawanya ke gunung dunia bawah untuk berlatih. Dan sekarang kekuatannya telah mencapai ranah Yuan sejati. Jadi wajar saja jika Yangke pergi ke lembah Yawang untuk melihatnya. Setelah dipromosikan ke alam Yuan sejati, gerak kaki Yangke sekarang menjadi lebih halus dari sebelumnya. Dan satu ledakan Yuan Qi dapat menempuh jarak ratusan kaki. Namun dia hanya mencoba beberapa kali dan berhenti menggunakan gerak kaki untuk berlari ke depan. Karena ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi yang sebenarnya. 2 hari kemudian, Yangke berada ribuan mil jauhnya dari gunung dunia bawah. Saat berjalan, Yangke memiliki perasaan berdebar-debar dan tidak enak. Tiba-tiba itu muncul di benaknya, tapi perasaan itu bukan miliknya sendiri, melainkan disampaikan dari arah tertentu. Yangke tertegun dan berbalik untuk melihat ke arah itu. Samar-samar dia selalu merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dari jarak puluhan mil. Sambil mengerutkan kening, Yangke sedikit bingung. Kesadaran spiritualnya hanya dapat menjangkau paling banyak belasan mil. Jadi bagaimana dia bisa menyampaikan pergerakan yang jaraknya puluhan mil? Segel jiwa. Tiba-tiba mata Yangke berbinar dan dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa tidak nyaman. Dia telah menanamkan tanda pada jiwa Zimo dan Lengsan di tempat asing.
Sekarang puluhan mil jauhnya, salah satu dari mereka pasti menghadapi bahaya. Jadi dia akan menyadarinya. Tapi apakah itu Zimo atau Leng San? Memikirkan hal ini, ekspresi Yangke tenggelam dan dia bergegas ke sana. Ternyata persepsi Yangke tidak salah. Puluhan mil jauhnya, Zimo menghadapi bahaya terbesar dalam hidupnya. Ketika dia berpisah dengan Yangke, kekuatannya mencapai tingkat ke-6 dari alam Yuan sejati. Setelah sekian lama pengalaman dalam di tempat yang berbeda, kekuatannya sudah mencapai tingkat ke-7 dari alam esensi sejati. Dan dia bukan berasal dari latar belakang rendahan. Karena Zimo bisa dikatakan sebagai pemimpin generasi muda, namun sekarang dia berada dalam situasi genting. Berjuang keras menghadapi serangan musuh, sehingga dia berada dalam bahaya. Sekarang ada luka panjang di perutnya, bajunya berlumuran darah, langkahnya berantakan, wajahnya pucat, bahkan saat menghadapi bahaya, dia menggertakkan gigi dan tetap diam. Ketika dia keluar dari gunung dunia bawah, Zimo kurang beruntung dan menghadapi banyak serangan monster. Jika dia tidak mengandalkan serangga pengendali jiwa untuk mengendalikan salah satu monster, dia mungkin sudah mati di gunung dunia bawah. Dalam pertempuran itu, dia mengalami beberapa trauma dan monster yang dia kendalikan tetap di sana untuk menghancurkannya, sehingga Zimo akhirnya lolos. Tetapi sesampainya di sini, dia tidak menyangka bahwa dia akan dicegat oleh seseorang. Tapi dia mengenal orang ini, dia adalah Wu Chengyi yang dicari Yangke sebelumnya. Sekarang kekuatan Wu Chengyi telah mencapai tingkat ke-8 dari alam Yuan sejati. Meskipun dia hanya satu level lebih tinggi dari Zimo, yang satu datang dengan persiapan, sementara yang lain terluka terlebih dahulu dan tertangkap basah. Jadi selama pertempuran, Zimo dengan cepat dirugikan dan dia secara tidak sengaja terkena pedang, sehingga kondisinya menjadi semakin buruk. Saat ini, energi pedang yang seperti pedang datang ke arahnya. Melihat itu, Zimo tampak serius dan mengeluarkan harta rahasia seperti cermin perunggu, mengaktifkan energi aslinya dan mengubahnya menjadi perisai untuk memblokir bagian depan. Dengan suara dentang, energi pedang menghantam perisai. Meski gagal melukai Zimo, namun tetap membuatnya mundur dan terengah-engah. Saya hanya ingin metode budak binatang. Serahkan dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Wu Chengyi menunjuk Zimo dengan pedang panjang di tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Di tempat asing, Wu Chengyi menyaksikan dengan matanya sendiri kekuatan metode budak binatang prajurit serigala surgawi. Jadi dia secara alami mencoba untuk terlibat. Kali ini dia menyergap Zimo demi rahasia istana Shenluo. Mimpi! Zimo menggetarkan gigi. Wu Chengyi mencibir. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk mati ketika saya menangkap Anda. Saya pikir banyak orang akan tertarik pada wanita eksotis yang menawan seperti Anda. Mata Zimo berkilat-kilat dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba tersenyum manis. Apakah Anda tertarik juga? Mendengar itu, ekspresi Wu Chengyi sedingin es. Saya berlatih pedang kejam dan saya tidak akan tergoda oleh wanita. Jadi Anda harus menyingkirkan pikiran Anda. Tapi punya guru dan dia adalah orang yang penuh nafsu. Menurut saya dia pasti akan bersedia menerima Anda. Wajah cantik Zimo berubah dan dia menggertakkan gigi lagi dan mengutuk. Mesum. Zimo yang lemah dari Wu Chengyi telah mempelajari pelajaran ini secara mendalam. Dia layak menjadi murid utama dari Sekte Pedang Bintang 9. Saat itu, Che Shui mengendarai monster tingkat 6 untuk mengejarnya selama lebih dari sebulan. Ketika dia tidak bisa melakukan apapun padanya, tapi Zimo sekarang adalah lawan yang luar biasa. Mengepalkan tinjunya, Zimo berbisik. Jika saya memberi Anda metode budak binatang, bisakah Anda melepaskan saya? Tidak, daya bisik memberi Anda kesenangan. Wu Chengyi tampak dingin. Zimo berubah warna dan berkata dengan dingin.
Saya memberikan apa yang Anda inginkan, dan Anda masih ingin membunuh saya. Apakah Anda masih memiliki rasa kemanusiaan? Wu Chengyi tersenyum dingin. Sifat manusia yang kuat dihormati. Mengapa saya harus bicara untuk Anda tentang kemanusiaan? Saat dia berbicara, ekspresinya berubah. Matanya berkedip dan dengan menjentikan jarinya, beberapa energi pedang ditembakkan, menghantam tanah satu kaki darinya. Samar-samar bisa mendengar energi pedang menembus sesuatu. Dan sedikit darah merah cerah muncul dari tanah, dan itu adalah beberapa serangga pengontrol jiwa yang diam-diam ditanam oleh Zimo. Jalang! Wu Chengyi mengumpat dengan marah. Meskipun dia telah mewaspadai Zimo, seorang wanita berpenampilan halus, dia hampir terluka tanpa berpikir. Jika dia tidak cukup waspada, akan menjadi bencana jika serangga itu masuk ke tubuhnya. Anda yang meminta ini, saya akan menangkap Anda, kemudian mematahkan tangan dan kaki Anda sehingga Anda tidak bisa hidup atau mati. Wajah Wu Chengyi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan melingkarkan tubuhnya di sekitar dalam cahaya. Pedang itu menyerang ke arah Zimo dengan kecepatan kilat. Bajingan! Zimo menggertakkan gigi dan mengumpat secara diam-diam. Ketika dia bertemu dengan pria berdarah dingin seperti Wu Chengyi, dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Jadi dia buru-buru menghindari pedang yang mengejutkan itu. Dan ketika dia bergerak, tangan kosongnya terbang ke atas. Dan beberapa bilah tajam berputar yang berbentuk aneh terbang menjauh. Segera pedang panjang Wu Chengyi mengguncang beberapa bunga pedang, menghalangi bilah tajam yang berputar itu dan menyapu percikan api. Wajah Zimo pucat, dia menggertakkan gigi dan berhasil menghindari posisi vital. Namun baunya terkena energi pedang lagi. Dia berteriak sebagai tanggapan dan ada rona merah di bahunya. Sekarang Zimo benar-benar dirugikan, tapi dia tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian. Dia membelakangi Wu Chengyi kemudian menyebarkan semua serangga pengontrol jiwa yang tersisa ke tanah. Berharap menggunakan serangga pengontrol jiwa ini untuk memberikan pukulan keras pada Wu Chengyi. Tapi Wu Chengyi hampir menderita kerugian sekarang. Bagaimana Anda bisa ceroboh saat ini? Segera cahaya pedang menggulung seberkas cahaya dan langsung menghancurkan tanah dalam radius lebih dari 10 kaki. Sehingga dalam energi pedang yang mengamuk, semua serangga pengontrol jiwa terbunuh. Jika serangga pengendali jiwa ditanam di tubuh seseorang, memang ampuh. Mereka tidak perlu takut apapun kecuali panas. Tetapi sebelum ditanam ke dalam tubuh seseorang, mereka hanyalah beberapa serangga dan energi pedang Wu Chengyi cukup untuk membunuh mereka. Melihat itu wajah cantik Zimo menjadi pucat. Dia telah kehilangan bidak catur rahasia seperti serangga pengontrol jiwa. Sekarang dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Wu Chengyi. Sehingga Zimo cemas dan ekspresi kejutan yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Dan dia berbalik ke arah Wu Chengyi tanpa meninggalkan jejak apapun. Melihat ke belakang Chengyi, kegembiraan dan kegembiraan memenuhi wajah cantiknya. Perubahan halus dalam ekspresi itu tidak luput dari pandangan Wu Chengyi. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, wajah Wu Chengyi tiba-tiba menjadi dingin. Tidak siap membuang waktu lagi, dia mengangkat pedang panjangnya untuk memberikan pukulan terakhir. Namun sebelum dia bisa melepaskan gerakan pedangnya, ada kekuatan energi yang terkunci di belakangnya. Wu Chengyi mengerutkan kening dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Bayangan pedang memenuhi langit dan memblokir area yang luas. Dalam kilatan cahaya pedang, tinju merah menyala muncul dan angin dari tinju itu menyapu. Bayangan pedang di seluruh langit tiba-tiba hancur, kemudian sesosok jatuh. Wu Chengyi melayang lebih dari 10 kaki, lalu dengan tenang berbalik dan menatap orang yang datang. Setelah melihat wajah orang lain dengan jelas, dia terkejut. "Itu Anda!" "Itu..." Yangke berkata dengan aneh. Sambil tersenyum, dia memandang Wu Chengyi dengan penuh minat. Ketika dia berlatih di tempat yang berbeda sebelumnya,
dia bertekad untuk menemukan Wu Chengyi dan membunuhnya. Tetapi kemudian dia bertemu Shui dan mengejarnya ke dalam kabut putih dan kehilangan kesempatan secara tidak sengaja. Tapi Yang Ke tidak menyangka akan bertemu lagi di sini, jadi tidak memerlukan usaha sama sekali untuk menentukannya. Dalam menekan keterkejutan di hatinya, Yang Ke mengangkat alisnya ke arah Zimo yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan sembrono, "Cantik, Anda berada dalam situasi yang buruk. Ya, jika Anda datang sedikit terlambat, mungkin Anda tidak akan pernah melihat saya lagi." Zimo menjawab dengan marah, tapi dia diam-diam senang. Setelah bertemu Yang Ke lagi setelah beberapa bulan, Zimo tidak tahu harus berpikir apa. Zimo pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini dan tidak akan pernah khawatir orang lain menyiksa jiwanya. Namun sekarang, lintasan kehidupan kembali tumpang tindih. Namun Zimo tidak khawatir jiwanya akan terluka lagi sekarang. Sebaliknya, dia sedikit bahagia. Bagaimanapun hidupnya terselamatkan. Sedangkan sisanya dia bisa membuat rencana setelah selamat. Yang Ke memiringkan kepalanya, memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, "Bukankah Anda elit istana Shenluo? Bagaimana Anda bisa terluka seperti ini? Anda tidak tahu apa-apa." Zimo menggertakkan gigi. "Hati-hati dengan ini orang, dia sangat kuat. Energi sebenarnya jauh lebih murni dan kuat daripada milik saya. Jika dia tidak kuat, dia tidak akan menjadi Wu Chengyi." Yang Ke mencibir. Adapun esensi sejati lebih murni dan kuat dari Zimo itu bisa dijelaskan. Wu Chengyi pasti memiliki cairan Liuyan di tubuhnya. Setelah mengambil harta ini untuk merendam vitalitasnya, akan aneh jika energi aslinya tidak murni. "Saya tidak menyangka orang seperti Anda akan keluar hidup-hidup. Anda sangat beruntung." Wu Chengyi memandang Yang Ke dengan jijik, sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu, wajahnya dingin dan meremehkan. "Jika Anda kurang beruntung, Anda pasti sudah dibunuh, seperti adik laki-laki Anda sejak lama." Mata Yang Ke sedingin pisau. "Karena Anda tahu bahwa saya menginginkan hidup Anda tidak boleh muncul di hadapan saya. Lagi pula, keberuntungan seseorang tidak bisa bertahan selamanya." Ekspresi Wu Chengyi tenang dan tidak ada perubahan karena kematian Qi Jianxing. "Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa kalian berbicara begitu banyak omong kosong?" Zimo sangat menderita dari Wu Chengyi sekarang, dan sekarang Yang Ke muncul. Dia segera merasa lebih percaya diri dan tidak sabar untuk mendapatkan kembali posisinya. Jelas dia tahu betul betapa kuatnya Yang Ke, dan dengan bantuannya, mereka berdua bisa bersama-sama menekan Wu Chengyi. "Itu benar." Yang Ke mengangguk. "Itulah yang saya maksud." Wu Chengyi mendengus dingin dan niat pedangnya perlahan meningkat. "Yang Ke, Anda di sini untuk membantu dan saya akan menghadapinya." Zimo berkata dengan tegas. "Tidak, tolong bantu." Yang Ke berbicara dengan singkat dan begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Wu Chengyi. Selama serangan itu, fluktuasi yang tak tertandingi tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang awalnya tenang. "Anda?" Mata Zimo penuh dengan keterkejutan, merasakan penindasan dari Yang Ke dengan sangat menakutkan. Apakah dia telah dipromosikan ke alam elemen sejati? Ketika mereka berpisah 4 bulan yang lalu, dia hanya beranak di alam pemisahan dan reuni tingkat ke-8. Dan dia baru saja dipromosikan ke alam pemisahan dan reuni tingkat ke-8. Setelah 4 bulan tidak bertemu satu sama lain, dia sebenarnya sudah mencapai alam esensi sejati. Tapi kenapa kecepatan terobosan ini sangat cepat? Tapi setelah dipikir-pikir, Zimo merasa lega lagi. Ini adalah pria mesum. Jadi tidak mengherankan jika dia bisa menembus garis pemisah ini begitu cepat. Dalam sekejap mata, Yang Ke bertabrakan dengan Wu Chengyi. Keterampilan pedang Wu Chengyi terbuka. Energi pedang mengamuk dan niat membunuh meningkat.
namun tinju Yangke menyambar seperti kilat. Tubuhnya bergerak menari dalam bayangan pedang di langit, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura panas. Terbakar seperti api yang membuat energi dunia kacau dan angin kencang bertiup kemana-mana. Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara campur tangan. Kedua orang itu bertarung dengan seluruh kekuatan mereka sejak mereka mulai, bahkan tanpa syarat apapun. Dan semua niat membunuh serta energi mereka digabungkan menjadi satu. Bahkan jika Zimo melakukan intervensi dengan paksa pada saat ini, itu pasti akan menyebabkan mereka berdua melakukan serangan balik di waktu yang sama. Jadi bagaimana dia bisa memiliki keberanian? Tapi Yangke memintanya untuk membantu, yang sepertinya menjadi alasan untuk memberikan wajahnya. Sekarang Zimo hanya bisa menonton pertempuran dari pinggir lapangan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam pertempuran. Pria bau! Zimo tersenyum pahit tapi tegas. Dia mengayun ke belakang dengan ringan, seperti sepotong pohon willow terbang 100 kaki jauhnya sebelum berhenti. Selama pertarungan sengit tersebut, Wu Chengyi memiliki ekspresi kaget dan tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keberadaan yang dia anggap sebagai sampah ini sebenarnya bisa memiliki kekuatan untuk melawannya. Segera bayangan pedang tersapu oleh angin tinju yang kencang. Gerakan lawan terbuka lebar dan tertutup, dan gerakan pedangnya sendiri lincah dan halus. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap lainnya. Hanya dalam setengah batang dupa, kedua belah pihak telah bertukar ratusan gerakan, mengayunkan energi sejati mereka secara sembarangan. Wu Chengyi menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Sebaliknya, Yangke menjadi semakin ganas saat dia bertarung, dan ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Sepertinya iblis yang penuh nafsu bertemu dengan kecantikan menakjubkan, yang menanggalkan semua pakaiannya. Jadi dengan keras, keduanya tiba-tiba berpisah. Wu Chengyi mengerang dan terbang terlentang. Bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Yangke juga terluka. Dengan luka panjang di perutnya akibat pedang Wu Chengyi dan darah mengalir keluar. Masing-masing mundur lebih dari 30 kaki dan kemudian perlahan berdiri. Senang sekali. Meski terluka dan berdarah, Yangke tetap tertawa karena inilah pertarungan sesungguhnya. Pertarungan antara pria yang begitu memuaskan dan tidak bisa dihentikan. Meskipun dia membenci Wu Chengyi dari lubuk hatinya dan memiliki dendam terhadapnya, Yangke harus mengakui bahwa orang ini masih memiliki beberapa trik. Bagaimanapun, alam esensi sejati tingkat ke-8 ada di sana. Jika hanya berbicara tentang kemurnian dan kekuatan esensi sejati, akan terlalu berlebihan untuk menyerah padanya. Anda sangat kuat. Wu Chengyi menatap Yangke dalam-dalam dengan sedikit rasa sakit di matanya, seolah dia tidak ingin percaya bahwa anak laki-laki dari sekte kelas 2 ini benar-benar bisa bertarung sejajar dengannya. Terima kasih. Yangke tanpa acuh tak acuh. Saya akui saya telah meremehkan Anda sebelumnya. Sepertinya adik laki-laki saya tidak mati karena kecelakaan, tapi mati di tangan Anda. Wu Chengyi perlahan memutar pedangnya dan niat pedangnya meningkat lagi. Kamu seharusnya sudah mengetahui hal ini ketika Anda mengirimnya untuk menyerang saya secara diam-diam. Akui saja. Wu Chengyi terus memutar pedang panjangnya. Ingin membalas dendam. Yangke mencibir. Dia mati karena dia tidak pandai belajar. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. Tapi jika Anda berani melawan saya hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Aura kekerasan tiba-tiba muncul di wajah Wu Chengyi dan dia berteriak dengan dingin. Saya adalah anggota dari Sekte Pedang Bintang 9. Jadi martabat saya tidak dapat diinjak-injak. Bahkan tuan muda dari 8 keluarga di Zhongdu hanya dapat mengagumi saya. Tapi siapa Anda? Tubuh pedang.
Teriakan dalam keluar dari mulut Wu Chengyi. Kemudian gumpalan energi pedang tiba-tiba meraung tanpa henti dan berubah menjadi substansi. Terbang di sekitar tubuhnya dan keluar masuk, karena jurus ini bersifat ofensif dan defensif. Yang Ke pernah mempelajarinya dari Qin Jianxing. Sekarang ditampilkan oleh Wu Chengyi dan terlihat lebih enak dipandang. Namun tubuh pedang yang kacau ini mengandung kerusakan yang sangat besar. Kemarilah dan mati. Saya akan memberi Anda waktu yang menyenangkan. Wu Chengyi tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah dia telah meminum obat perangsang nafsu birahi. Mengarahkan pedang panjangnya ke Yang Ke dan berteriak dengan arogan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.